adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Nah, pada video kali ini kakak akan memberikan penjelasan mengenai materi kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Nah, kira-kira apa sih kecerdasan emosi itu dan bagaimana cara kita mengendalikan diri kita? Mungkin ada juga yang bertanya, bagaimana sih Kak caranya mengekspresikan emosi kita? Nah, video ini video yang sangat tepat buat adik-adik yang ingin mengetahui hal tersebut. Tujuan dari layanan ini diberikan yang pertama yaitu agar adik-adik dapat mengidentifikasi dan mengungkapkan berbagai emosi yang adik-adik rasakan. Kedua yaitu agar adik-adik dapat memahami pentingnya kecerdasan emosi dan manfaat dari mengendalikan. Ya, agar adik-adik dapat memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan juga tindakan yang adik-adik lakukan. Nah, bagaimana adik-adik semua? Sudah siap untuk menerima materi? Nah, jika semua sudah siap, kita masuk dalam pembahasan pada hari ini mengenai kecerdasan emosi dan juga pengendalian diri. Sebelum kita masuk dalam materi, kakak ingin bertanya dulu. Kapan kira-kira adik-adik biasanya mulai merasa kesal atau biasanya marah? Tanyakan pada diri adik-adik sendiri. Itu pertanyaan yang pertama. Kapan adik-adik biasanya mulai merasa kesal atau adik-adik mulai marah? Nah, pertanyaan yang kedua. Apa yang adik-adik lakukan jika adik-adik sedang kesal atau sedang marah? Tanyakan pada diri adik-adik sendiri. Nah, pertanyaan yang ketiga. Dengan siapakah adik-adik dapat berinteraksi agar meredam amarah yang adik-adik rasakan? Atau dalam hal ini, siapa yang dapat menenangkan adik-adik saat adik-adik sedang marah? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi kakak ajukan, silakan adik-adik jawab. Kira-kira kapan ya saya marah? Kenapa ya saya kesal? Dan siapa yang bisa menenangkan diri saya? Adik-adik bisa menjawab, dan kali ini kakak juga akan memberikan materi mengenai kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Kita sama-sama masuk dalam pembahasan. Nah, kita masuk dalam pembahasan pada poin yang pertama yaitu mengenai mengidentifikasi dan mengungkapkan berbagai emosi yang kita rasakan. Salah satu cara untuk mengekspresikan emosi kita yaitu kita berusaha untuk mengekspresikan dengan cara-cara yang positif untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Emosi biasa juga disebut dengan perasaan. Emosi atau perasaan kita terhubung dengan pikiran dan juga tindakan kita. Nah, selalu ada cara untuk menanggapi perasaan kita. Emosi yang kuat akan mempengaruhi kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan jelas. Nah, jadi cara kita untuk mengekspresikan emosi kita, adik-adik bisa meluangkan waktu untuk menenangkan diri sebelum menanggapi situasi yang membuat kita marah atau membuat kita stres. Nah, hal ini adik-adik sangat penting untuk kita mencoba memahami perasaan orang lain, termasuk dampak dari kata-kata dan tindakan yang kita lakukan pada orang lain. Nah, hal ini juga biasa dikenal sebagai rasa empati. Dengan memahami bagaimana perasaan orang lain, kita dapat menemukan cara untuk membantu orang lain atau menghindar dari perkataan ataupun perbuatan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Poin yang kedua yaitu memahami pentingnya kecerdasan emosi dan manfaat dari mengendalikan diri. Nah, kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami secara efektif, menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh manusia. Pentingnya kecerdasan emosi yaitu kita dapat mengatasi stres, mengelola suasana hati kita, entah itu saat kita marah, saat kita kesal, kita mampu juga memahami orang lain, memotivasi diri kita, dapat berinteraksi dengan orang lain secara positif. Pengendalian diri adalah kemampuan menangani emosi diri sehingga dapat berdampak positif pada tugas-tugas yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, kita juga dapat peka terhadap kata hati, sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran,
dan juga kita mampu segera pulih dari tekanan-tekanan emosi yang kita rasakan. Upaya-upaya untuk mengendalikan diri mampu menuai banyak manfaat apabila kita berhasil untuk mengendalikan diri kita. Manfaat yang dapat diperoleh dari keberhasilan seseorang dalam mengendalikan dirinya antara lain yang pertama, kita jadi mampu untuk meningkatkan kesabaran. Nah, dengan kesabaran, kita dapat meningkatkan komunikasi yang positif di lingkungan masyarakat atau dengan teman-teman yang ada di sekolah. Kita dapat berinteraksi dengan guru secara positif dengan komunikasi atau perkataan, tutur kata yang jelas, tutur kata yang sopan. Nah, sehingga kita memperoleh suasana hati yang tenang. Nah, adik-adik, dengan mengendalikan diri kita juga dapat meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang Tuhan berikan buat kita. Kita juga dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri hati, dan lain-lainnya. Poin yang ketiga yaitu memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan juga tindakan yang dilakukan. Situasi adalah hal yang terjadi yang membuat kita berpikir, merasakan, atau bertindak dengan cara-cara tertentu. Misalnya, hal tersebut bisa berupa sesuatu yang seseorang katakan atau sesuatu yang kita lihat atau kita lakukan. Pikiran menggambarkan pikiran yang ditimbulkan oleh sebuah situasi. Sedangkan emosi menggambarkan bagaimana pikiran kita dapat membuat kita merasakan sesuatu. Sedangkan tindakan menggambarkan reaksi kita terhadap sebuah situasi atau bagaimana kita mengekspresikan emosi yang kita rasakan. Selalu ada lebih dari satu cara untuk bertindak atau mengekspresikan emosi-emosi yang kita rasakan. Pikiran, perasaan sesungguhnya menentukan apa yang kita lakukan. Nah, yang kita dapat ambil dari pembahasan video kali ini, kita dapat belajar untuk mengenali emosi atau perasaan yang kita rasakan terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Nah, dari materi ini kita juga dapat belajar manfaat mengendalikan diri melalui hal-hal tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini juga akan membuat kita secara positif melakukan tindakan dalam memahami dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, adik-adik, terkait dengan pertanyaan yang pertama yang tadi kakak berikan, yaitu kapan adik-adik mulai merasa kesal. Nah, adik-adik bisa mengenali kira-kira apa sih yang membuat saya kesal, apa sih yang membuat saya marah. Kita harus tahu dan kita harus mengenali apa penyebab kita marah. Nah, dengan mengenal penyebab kita marah, kita dapat mengendalikan diri kita. Oh, saya harus berbuat seperti ini. Kalau saya marah, saya harus memberitahu dengan baik-baik. Saya harus mengungkapkan tutur kata dengan baik, menyampaikan kalau saya tidak suka dengan hal tersebut. Misalnya seperti itu. Jadi, kalau kita marah, kita harus mengenal kenapa sih saya marah, apa sih penyebab saya marah. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, apa yang adik-adik lakukan jika adik-adik sedang marah? Nah, kita belajar terkait dengan materi ini bahwa ternyata kalau kita marah, kita perlu mengendalikan emosi kita. Kita perlu mengendalikan perasaan-perasaan dengan cara mengenali perasaan yang ada dalam diri kita dan mengetahui penyebab kenapa kita marah. Nah, dengan kita mengendalikan diri kita jadi mampu untuk meningkatkan kesabaran dalam diri kita. Kita dapat meningkatkan komunikasi yang positif di lingkungan masyarakat atau dengan teman-teman atau dengan orang tua, sehingga kita dapat memperoleh suasana hati yang tenang. Nah, terkait juga dengan pertanyaan yang ketiga mengenai siapa yang membuat adik-adik tenang saat adik-adik marah. Nah, adik-adik bisa tanyakan sama diri adik-adik, siapa ya kira-kira yang membuat saya tenang? Oh, misalnya temannya, atau misalnya adik-adik bisa meredamkan amarah kalau adik-adik merasa sendiri. Jadi adik-adik perlu mengenali ternyata kalau saya marah, saya harus belajar untuk mengelola atau mengendalikan diri saya sendiri. Saya harus belajar untuk sabar agar kata-kata yang saya ucapkan atau yang saya ungkapkan tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, dalam hal ini adik-adik berkaitan dengan materi kita. Ternyata pikiran, perasaan sesungguhnya menentukan apa yang kita lakukan. Jadi sebaiknya adik-adik kalau marah, kenali dulu. Belajar untuk mengenali diri sendiri, belajar untuk mengenal penyebab adik-adik marah, sehingga adik-adik dapat mengontrol atau mengendalikan diri adik-adik dengan positif.
Nah adik-adik, demikianlah video yang kakak bisa bagikan pada hari ini mengenai pembahasan kita, yaitu kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Semoga adik-adik yang menonton video kali ini dapat bermanfaat buat adik-adik ke depannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.